Kemarin perkara Mbak Fitri naik, mereka pada ngehakimin si yang punya room, si Mami Obet dimaki-maki. Iya, kasihan Mami Obet. Iya, karena si Kanza, aku kan lagi di puncak kemarin, Bang Raffi. Ugin telepon, Kak lagi apa? Lagi sama teman-teman di puncak. Kenapa Gin? Tak bilang gitu. Itu si Kanza kan naik-naik ke komal-komal sebelah terus, canda-candaan. Terus boleh nggak katanya, Kanza kan diledek-ledekin kalau bukan adiknya Kak Fitri katanya. Boleh nggak Kak Fitri naik dulu sebentar ngomong, kalau Kanza adiknya Kak Fitri, ya ayo naik di mana? Saya nggak tahu kalau di tempat Obet itu kan. Ya saya kliknya kan IG-nya TikToknya Kanza kan. Pas gitu saya klik TikToknya Kanza, berarti kan saya masuk ke komal mereka kan, dinaikin gitu. Oh di sini, terus ya udah ya pada yang tadinya sih kayaknya lagi bersih tegang saya naik itu pada baik, sama saya juga pada baik. Terus memang Iya, habis Mbak Fitri turun, tapi mereka ceritanya ke teman-teman yang mereka lagi beda lagi gitu ya. Tadi saya habis hantem nepos katanya. ya mana ada. Ya makanya tadi habis itu tadi saya naik sama Kanza tuh, saya bilang lagi, kemarin kalian pada munafik, saya bilang. Kemarin pada munafik kalian, ada Mbak Fitri bercanda-bercanda, giliran Mbak Fitri turun kalian bilang hantem-hantem nepos. Oh gitu ya, ribut lagi deh. Emang iya, nggak ada yang ribut, cuman karena pada sebetulnya bukan saling ribut ya, pada saling kepengen ngomong, pengen saya dengar, jadi pada ngomong semua, ngaduin Kanza tuh tukang bully tuh apalah. Saya bilang sama Kanza, kita itu jangan bereaksi. Kalau dibully ya bales, injak bila perlu. Kalau nggak dibully jangan. Tak bilang gitu. Semua itu pengen ngaduin Kanza, nggak ada yang ngehajar saya. Terus saya bilang kita ya udah. undang Samira nih. Coba deh undang si Samira. Nggak berteman. Aduh, nggak ada yang berteman. Kalian di bawah yang coba teman-teman di bawah nggak ada yang berteman sama Samira? Ada lah pasti. Yang follow tuh guys. DM dia guys. Follow tuh yang bisa. Coba naikin Samira guys. Kalau dia jagoan dia bisa ngejawab nih pertanyaan kita yang tentang reviewnya Miss Gossip. Paling jawaban dia Samira parah ya. Masa dia bilang, Mbak Fitri, masa dia bilang begini? Dia ngomong berulang-ulang loh, dia nggak malu, dia ngomong ini kebodohannya dia nih ya. Dia terkait masalah PDP, tentang data pribadi yang dia bilang kan, foto nomornya SS kan ditampilin tuh Mbak di foto profilnya dia kan, di WhatsApp kan. Terus dia teriak-teriak katanya WhatsApp itu private, kata dia. Pakai dasar ini. Ya, memang jangankan WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook itu bisa juga jadi private. Cuman ketika dia memasang itu profil itu di status di profil dia, lalu bisa diakses dan bisa dilihat oleh banyak orang, itu namanya sudah jadi konsumsi publik. Penyebaran. Dia nggak malu ngomong begitu di Samira itu ya. Ya makanya gue bilang kan waktu dia bilang. Masa dia bilangnya gini ya, saya pernah lihat denger dia ngomong di mana. Itu katanya kasus si Sela itu didiemin aja. Katanya nggak taunya Sela dipanggil. Ya. Udah Mbak, udah kemarin udah diperiksa. Ya maksudnya dia bilang nggak jalan kasus si Sela tuh didiemin aja. Siapa nggak jalan? Nggak jalan kata dia. Dia ngomong suka ngasal. OTW TSK ketiga saya bilang juga. Betul Mbak. Itu duduk Mbak. Makanya dia bilang, kan sampai dia bilang cerita-cerita perkara yang tadi statement dia itu, yang katanya WhatsApp itu adalah private. Jadi yang bisa ngeliat cuma teman-teman doktif doang kata dia. Jadi yang kalau ini bisa naik sidik, berarti ntar penyidiknya dipropamin, udah gila. Gila propam dia mah. Giliran dia tersangka, kita mah nggak ada yang manas-manasin, yang laporin suruh propamin. Semua dia mah propam. Makanya polisi ini juga kalau nggak nindak si Samira ini nih ya di Jaksel nih, kan dia udah tersangka juga. Katanya sih Senin besok dipanggil katanya ya. Coba kita lihat, datang nggak dia? Dia lagi penyuluhan SKB 3 menteri. Iya, betul, WhatsApp itu kan memang private. Tapi ketika dia nih Instagram semua tuh media sosial itu private, tuh punya kita pribadi tuh. Cuman ketika kita mendistribusikan atau menginformasikan suatu informasi di media sosial di kita nih yang bisa diakses oleh banyak orang, berarti itu jadi ruang lingkupnya udah jadi publik.
Gini ya, Lah gue pasang foto profil berarti Mr. Brand bisa lihat, si Ica bisa lihat, Mbak Fitri bisa lihat, Mr. G bisa lihat. Semua lah. Bang semua. Raffi, sebetulnya ini kubu mereka ini mau menang sendiri. Ada kasus nih yang anak buahnya si Sandi itu, waktu itu saya pernah dengar tuh, dia kan pernah kerja di Bu HS tuh, bekas anak buahnya Sandi, sama mantan suaminya cuman kirim-kiriman icon di WhatsApp, di penjara gara-gara itu doang, kirim-kirim stiker doang, penjara Bikin tuh, emot doang. bikin emot Gini loh. doang. misal ya, ini misal nih, WhatsApp gue punya teman di WhatsApp itu 100 orang misalkan, ya. Taruhlah hanya gue share ke 50 orang, ya, nggak 100 nih, cuman 50 orang, ya kan? Gue pasanglah story tentang data pribadi orang lain, story WA, dilihat sama 50 orang itu, oke? Itu privat apa bukan? Ya bukan lah. Nah. Itu lu namanya sudah mengasih informasi ke banyak orang. Privat itu ketika melakukan percakapan tertutup atau membagi data tertutup hanya kepada orang-orang yang satu close friend itu namanya biasanya. Tapi kembali lagi, ketika kita mentransmisikan, ingat ya kalimatnya, mentransmisikan atau mendistribusikan, ya di situ nggak ada tulisannya privat atau enggak. Transmisi itu kita menyiarkan entah ke 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Itu namanya penyebaran. Karena tidak ada jaminan orang yang melihat itu tidak menyebarkan kembali. Itu prinsipnya. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan itu, ya, itu kita namanya mentransmisikan. Misal nih, Ica mengirim data pribadi ke gua share ke Rapi, itu namanya mendistribusikan. Nggak gue share kemana-mana, gue bikin story, itu namanya mentransmisikan. Ada nggak di dalam undang-undang itu tulisannya hanya beberapa orang privat? Ada nggak? Nggak ada. Perbuatannya yang dilihat itu mentransmisikan, mendistribusikan data milik orang lain tanpa izin, kan gitu kan? Jadi kalau misalkan mau dia bilang itu privat, ya, privatnya kemana dulu nih? Gua ngirim ke Raffi, itu privat. Tapi kalau gua bikin di story WA, itu bukan privat, karena gua mentransmisikan. Itu Mr. Ban, itu terjemahanmu itu sudah bagus. Tapi terjemahannya dia itu beda, Mr. Brand. Makanya, padahal kita baca buku yang sama ini. Nah ya itu, jadi aneh. Jadi ketika WA itu bukan media sosial, itu juga menurut dia itu yang beda. Kalau pemahaman yang beda berarti ya pikiran kita yang keliru mungkin. Nah, aku cuman begini Mr. Z. Mungkin kalau berdebat dengan mereka ya, kalau mereka habis narasi pasti mereka menyerang pribadi kan? Ya nggak? Kayak contoh misalkan Raffi menjelaskan, belum ngomong Raffi udah dibilang botak, pasti gitu kan? Ya nggak? Nah, jadi daripada berdebat dengan orang yang sudah jelas-jelas beda pendapat, lebih baik kita sampaikan, silahkan masyarakat yang menilai. Ya. Netizen. Jadi apa yang saya sampaikan itu sebenarnya Mr. Z bukan untuk membuat mereka sadar. Orang kayak begitu nggak perlu disadarin, diajarin pun nggak akan pinter dia, percuma. Iya, tapi orang yang menonton yang akan mendapatkan manfaatnya. Oh begitu ya ternyata, oh begitu ya ternyata. Kalaupun mereka tidak membenarkan kita, setidaknya mereka compare dari penjelasannya si Samira sama penjelasan kita, ya kan? Itu aja yang kita harapin. Itu sebenarnya bukan si Samiranya jadi tobat, nggak penting dia. Tapi masyarakat yang pada akhirnya tercerahkan. Oh, begitu ya. 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 Kalau Samira biarkan aja dia koleksi itu penetapan tersangka ntar. Ngeborong. Koleksi kok tersangka ya. Iya, aku curiga Temen dokter tuh. dibingkai dia tuh kayaknya Kak Fitri, dibingkai sama dia dijejer tuh.
kasus ini tersangka, kasus ini tersangka. Iya, di samping itu, di samping SIP dokter dia di kliniknya. Anjay. Figura gitu anjay. Ini apa pencapaian dia selama onar koleksi tersangka. Anjay. Nah, nanti dibilang begini, hebat kan gue tersangka di mana-mana. Katanya Sebetulnya dia sisa dia bangga. sih, yang onar ini sisa dia doang. Kalau yang lain Katanya ya dia sudah. bangga, Mr. C. Iya, biar lengkap riwayat hidupnya toh. Saya pernah tersangka. Saya tersangka kok bangga ya? Aku itu tersangka kok malu. Loh bukan, itu pencapaian di dunia kriminal. Pencapaian dalam dia hidup- pakai pencapaian dalam topeng hidup kan. dia loh. Dalam hidup dia itu Iya. pencapaian Kan loh. kita sudah tahu Dokter Janet kalau orang pakai topeng itu penjahat. Nah, itu pencapaian dia sebagai orang yang pakai topeng itu TSK 3 koleksi. Iya. Makanya kan aku bilang gini Kak, misalkan Kak Fitri ini ditanya, Kakak pencapaian sebagai pengusaha apa? Oh saya begini, ya gitu kan. Kakak sebagai misalkan ibu, pencapaian kakak apa? Oh begini. Nah, kalau ditanya di dunia lain kan nggak ada. Kalau dia ada Kak, di dunia kriminal apa? Oh saya udah tetapkan tersangka. Iya, pencapaian saya sebagai doktif yang memakai topeng kemana-mana sudah menjadi TSK di kasus ini gitu. Dia itu gitu. Pencapaian anjay. Ada kata dari Lianto, nih kita baca ya teman-teman ya. Kata dia kasusnya bakal di SP3 Bu Pit. Silakan Bu Pit. Kan saya udah bilang saya dari jam ke jam, hari ke hari, saya mau nyembah dia kalau di SP3-in. Ngomong terus. LP Dr. Andreas mana bener nggak ada sampai sekarang. Yang ada itu dia tuh nelpon penyidik sana. Suruh di SP3-in, nggak mau tahu, suruh SP3 karena PS19 2 kali katanya sinting. Nah, nih aku kalau itu bisa ya teman-teman. Mau P19, kalau P19 penyidiknya sanggup untuk memenuhi petunjuk dari JPU, petunjuk dari JPU dipenuhi oleh penyidik, itu bisa P21 teman-teman. Itu. Ini Estefus ini pengikutnya 0 ya. Silakan Ica kerja ini. Pasti si Samira nih Estepus ini saking emosinya nulis nepos aja NRPOS. Nepos yang benar Samira santai, kalau ngetik tuh santai. Nepos Markus Aku habis dari gagal. toilet. Aku Mana habis dari gagal? Matus. Mana pernah gagal gue? Markus belajar typing dulu, belajar Saking typing. emosinya mungkin, saking emosi. emosinya udah terlalu tinggi, jadi ini nggak fokus ngetik ya. Lanjut. Ya, jadi kalau SP3 itu ranahnya, kenapa tidak di SP3 dari awal? Kenapa diserahkan berkasnya? Begitu. Nah, Kalau sudah diserahkan, maka ada petunjuk. Petunjuk apa namanya? P19. P19 dibalikin. Kalau dipenuhi nanti permintaannya jaksa atau petunjuknya jaksa, ya pasti P21. Tidak bisa langsung SP3, nggak boleh. Nah sekarang kita mau tanya Mr. Z. Mr. Z, apa kenapa terlalu tegang, Bu?